tua dari mempelai pria, Bapak Henry Rungkat dengan Ibu Desi Kurnia. Orang tua dari mempelai wanita, Bapak Ardi yang sebentar akan mendampingi putri tercintanya dan Ibu Linda. Dengan hormat, mari saya undang untuk kita semua, saudara-saudara yang hadir untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil posisi duduk di kursi kanan kiri karpet putih yang begitu indah ini sebagai posisi terbaik untuk kita menyaksikan kehadiran mempelai. Mari kita sambut mempelai pria yang berbahagia saat ini, Adrian. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan senyuman yang terbaik, dengan wajah yang paling ganteng hari ini, kita sambut sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah, Adrian. Sebentar kita akan juga menyambut mempelai pria yang berbahagia saat ini. Didampingi ayah tercinta, Bapak Ardi Setia Dharma. Mari kita sambut Patricia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, dengan wajah yang begitu cantik, Patricia didampingi oleh ayah tercinta. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Patricia Yonatan. Mulai hari ini anak saya akan saya serahkan kepada Adrian Rungkat dan selanjutnya untuk dijaga dan melindunginya sebagaimana Adrian melindungi dirinya sendiri. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya, mempelai sudah hadir, terlihat sangat bahagia. Puji Tuhan, hari ini kita sungguh dipenuhi dengan sukacita yang berlimpah. Mari kita semua menjadi saksi kebahagiaan kedua mempelai saat ini. Sebentar kita akan melihat video klip mempelai ingin membagikan momen-momen indah mereka. Mari saya untuk persilakan duduk saudara. beautiful your heart.
기댈 수가 있게 Beautiful life 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life beautiful day 미치도록 널 사랑했었던 날 Beautiful life beautiful day 너를 잃고 싶지 않아 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life 세상에 너와 닮은 추억이 고동그러니 내게 남겨져 있어 너와의 기억 Ya, puji Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari semua bersatu di dalam doa, kita akan memulai ibadah pemberkatan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari Tuhan yang indah ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang beracara Tuhan, pagi hari ini Tuhan, pada pemberkatan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pemberkatan pernikahan yang indah ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita akan nyanyikan pujian. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau angkat pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita mau katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Ucapan syukur kami. Kau hiasi kehidupanku
semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Yes, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, kulur bagimu, sebab Engkau baik Tuhan, kami mengucap syukur. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan, ku naikkan syukur buat hari yang Engkau beri. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan dan teramat baik. Haleluya, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu
kasih Tuhan Yesus. Hidup keluarga. Yang penting adalah respon kita seperti apa. Respon yang benar akan memperkecil masalah. Masalah yang kecil jadi hilang, tidak perlu jadi masalah. Masalah yang besar diperkecil. Nah, itu membutuhkan respon yang matang dari seseorang. Kalau responnya salah, responnya tidak matang, masalah kecil jadi besar. Masalah besar tak tertanggulangi. Sehingga banyak orang pada akhirnya berkata, lebih baik kita pisah aja. Ini contoh orang-orang yang tidak dapat mengatur respon dirinya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ajar kita dewasa. Tuhan ajar kita matang, tahu bagaimana berespon yang tepat. Sehingga kita bisa mentaati hukum Tuhan bahwa pernikahan tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Amin. Ya, jadi kita mau belajar kepada firman Tuhan karena Dia telah mengatur perkara-perkara ini. Contoh komunikasi yang buruk itu terjadi pada manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya, kalau kita memperhatikan ayatnya ada di Kejadian 3, saudaraku. Saya bacakan sebentar. Kejadian pasal 3 ini kan masih awal sekali ya dari kitab Tuhan. Tapi di sini sudah ada contoh Kejadian 3 mulai ayat ke-9. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, Adam, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut," kata Adam. "Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, kita perhatikan ayat 12-13. Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Tadi suami ya, suami punya alasan, dia salahin istrinya. Lalu Tuhan bertanya kepada istrinya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Manusia pertama ya, pasangan suami istri pertama telah menunjukkan kepada kita adanya problem komunikasi. Tuhan berfirman kepada Adam, entah Adam tidak menyampaikan atau menyampaikan diterimanya salah oleh istri, sehingga istri tidak menjaga apa yang firman Tuhan katakan. Lalu Adam menyalahkan istrinya oleh karena Adam ikut makan. Istrinya juga menyalahkan ular. Jadi kita melihat betapa komunikasi kalau kita tidak bangun dan kita tidak rawat akan muncul persoalan-persoalan. Lalu bagaimana sikap kita anak Tuhan? Saya percaya yang sudah berpengalaman di dalam berkeluarga pasti mengalami pengalaman miskomunikasi, salah paham, salah kira. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, pertama ada 3 saudaraku yang saya mau bagikan hari ini. Pertama, membersihkan hati nurani. Bukan hati nurani pasangan, tapi hati nurani kita masing-masing. Saya percaya Petris dengan Adrian kan satu iman. Jadi sama-sama melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah pelitamu untuk menjalani kehidupan ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi, lihatlah kepada firman Tuhan. Dan lakukanlah apa yang firman ajarkan. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Pertama-tama Tuhan katakan bersihkan hati nurani. Maksudnya gimana? Bersih ini tanpa tuduhan. Bersih ini tanpa menuduh orang dan tanpa menuduh diri sendiri. Artinya kalau memang ada kesalahan, akui. Kalau memang kita salah, akui. Jangan beralasan seperti Adam. Sikap yang tepat adalah Adam mengakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya salah. Saya mungkin kurang mengajar istri saya. Sehingga dia lupa dan berakibat
berakibat juga kepada saya ikut lalai. Sebetulnya itu respon yang tepat. Maka hatinya pasti akan bersih tanpa tuduhan. Demikian juga istri Hawa seharusnya punya hati nurani yang bersih tanpa tuduhan. Dengan cara mengakui kesalahannya. Ya Tuhan, saya salah. Sebetulnya suami udah ngomong sama saya. Seharusnya saya mengerti. Tetapi saya melupakan firman-Mu. Sehingga saya bersalah. Suami pun turut bersalah. Amin, saudara-saudara. Kalau kita menjaga hati kita bersih tanpa tuduhan, maka itu satu langkah besar. Karena ada banyak kesalahan komunikasi terjadi oleh karena yang bersangkutan tidak mau jaga hati nuraninya tetap bersih. Kalau salah enggak mau ngaku, yang ada nyalain orang. Itulah sumber pertama kenapa komunikasi bermasalah. Firman Tuhan di Kisah 24 saudaraku. Ya, ada firmannya di Kisah 24 ayat 16 berkata begini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Karena kita tahu Tuhan kita hidup takut akan Tuhan. Ya, nomor satu, keluarga ini hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan menyaksikan pernikahan kalian. Tuhan turut serta di dalam janji pernikahan sebentar. Maka hiduplah takut akan Tuhan. Adrian tidak semata-mata lihat kepada Patricia. Patricia juga tidak semata-mata melihat hanya pada Adrian. Selalu ingat ada Tuhan di antara kalian. Maka kita mau mempersembahkan hati nurani kita tetap murni. Kalau salah ya ngaku aja. Dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Kita diajar Tuhan saling merendahkan hati kita. Buat yang telah diperlakukan salah. Kalau pasangan kita telah mengakui, maafkan saja. Jangan diberat-beratin. Supaya hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, saya juga terkesan dengan ayat yang Adrian dan Patricia tuliskan di surat undangan ya. Itu tepat sekali ya apa dikatakan itu di Roma itu. Ya, satu dengan yang lain memperlakukan sebagai saudara dan di dalam hormat. Karena memang hubungan suami istri Kristen pertama-tama pasti mereka adalah saudara seiman. Dan ketika kita sadar dia ini saudara seiman saya harus perlakukan dia dengan baik dan benar seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Harus mengasihi saudara seiman, harus hormat menghormati apapun yang terjadi. Hubungan yang kedua yang hari ini akan diteguhkan adalah kalian suami istri. Kadang-kadang mungkin sering antara suami dan istri ada beda pandangan, ada beda kepentingan. Tapi selalulah ingat, dia bukanlah musuhmu. Dia bukanlah rival. Jangan perlakukan pasangan seperti rival. Ayo, pak kuat-kuat. Ayo, siapa menang? Oh, itu di pertandingan saja. Tapi sebagai suami istri tidak berlaku istilah rival. Yang ada adalah dia separuh hidup saya. Amin. Seburuk-buruknya hubungan kalian, dia adalah saudara seiman saya. Hubungan kita dengan saudara seiman aja Tuhan atur. Apalagi hubungan kita sebagai suami istri. Jadi saya meneguhkan ayat yang kalian ambil. Seburuk-buruknya hati, mood, perasaan, pikiran, ya, ada kecewa, ada enggak puas. Lihatlah dia sebagai saudara seiman yang kita tetap harus jaga. Amin. Kalau kita melihat ayat ini, senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, maka kita punya tanggung jawab. Adrian dan Patricia,
kalian punya tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Hari ini ada saudara, ada keluarga hadir menyaksikan di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga, bahkan saudara seiman, ya, gereja lokal. Bagaimana kalian bertanggung jawab senantiasa menjaga hati nuranimu tetap murni tanpa tuduhan. Bahayanya hati nurani yang penuh dengan tuduhan. Kok kita nggak pernah beresin masalah, lama-lama penuh tuh, tuduhannya penuh. Orang berbuat bener aja kita udah anggap pasti nih negatif, pasti nih dia mau manfaatin, pasti nih dia mau bohong, pasti nih. Jadi hati kita penuh dengan tuduhan. Tuduhan itu kepada pasangan. Kita jadi mudah curiga. Betapa mengerikan hidup keluarga jika suami penuh curiga kepada istri, istri penuh dengan sakit hati kepada suami. Ya, itu situasi yang sangat tidak enak. Kenapa penuh tuduhan? Karena tidak pernah atau sangat jarang membereskan masalah yang terjadi. Jadi masalah terjadi jangan dibiarkan, jangan dilupakan, bereskan dengan saling minta maaf. Amin. Yang kedua, dikatakan di sini membersihkan hati nurani. Kalau kita bereskan tuduhan, memaafkan, kita punya ruang yang besar dalam hati untuk mengasihi pasangan. Tidak ingat-ingat lagi dosa-dosa lamanya, ditumpukin sampai puluhan tahun. Tidak, kita meluaskan kasih Tuhan, memenuhi hati kita. Kita belajar lagi, mengasihi lagi, mengampuni lagi, sabar lagi, mengasihi lagi, mengampuni lagi, sabar lagi untuk puluhan tahun. Itu yang Tuhan mau, amin. Dan lakukan itu penuh tanggung jawab. Pertama-tama di hadapan Tuhan, kedua kepada pasangan kita dan keluarga besar kita. 1 Timotius 1 ayat yang ke-5 mengatakan, kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Makanya pertama beresin dulu hati nurani. Bersih, baru akan muncul kasih dari hati yang suci, dari hati yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Mau terus punya kasih? Jaga hati nurani, harus terus murni, saling memaafkan. Maka kasih Tuhan pasti akan mengalir. Tanpa kasih hidup kita penuh ketakutan. Takut apa? Takut diserang, takut ditolak, takut dibohongin, takut ditipu. Wah, ini kira-kira suami saya ini benar apa bohong nih? Itu ketakutan itu akan muncul apabila tidak ada kasih di dalam kita. Jadi bagaimana supaya kita tidak penuh curiga, penuh percaya kepada suami, suami penuh percaya kepada istri. Luaskan kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara, ya. Bagaimana kita bisa menjaga komunikasi yang sehat. Yang pertama, menjaga hati nurani tetap bersih. Yang kedua, kita perlu bersekutu. Suami istri, Adrian hari ini dengan Petris suami istri. Bersekutu di dalam roh. Lewat apa? Pujian, penyembahan, berdua kepada Tuhan. Lewat apa? Doa bersama-sama. Ya, setiap kali kita bimbingan saya luaskan mereka ambil waktu bicara, komunikasi lalu bawa dalam doa hasil pembicaraan. Jangan hanya ketika bimbingan, tapi lakukan itu di dalam rumah tangga. Periode-periode tertentu berbicaralah hati ke hati dan bawalah dalam doa kepada Tuhan. Supaya itu tidak menjadi niat diri kita sendiri, tapi menjadi niat bersama, disatukan di dalam roh ketika engkau bersekutu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bersekutu itu di dalam jiwa, artinya diskusi, apa pikiran kita, apa perasaan kita. Satu dengan yang lain boleh bicara, silakan bicara dan dengarkan pembicaraan dari pasangan.
Ya, ada tipe-tipe orang hanya ingin dia yang bicara banyak tanpa mau mendengarkan orang lain bicara. Sehingga komunikasinya bisa salah paham lagi. Tapi mari jadi pribadi yang mau banyak mendengar, sedikit berkata-kata seperti firman Tuhan. Kalau Petris melakukan itu buat Adrian, Adrian melakukan itu buat Petris, saya percaya jiwamu sungguh-sungguh bersekutu. Ada persekutuan yang manis di dalam jiwa. Yang ketiga baru bicara persekutuan di dalam tubuh. Ada keintiman. Ya, yang hari ini Tuhan katakan seorang pria akan meninggalkan ayah ibunya lalu bersatu dengan istrinya menjadi sedaging. Kalian boleh lakukan itu dan pupuk itu di dalam pernikahan. Puji Tuhan. Jadi yang kedua adalah bersekutu di dalam roh, jiwa, tubuh. Tiga-tiganya harus dilakukan secara seimbang. Jangan hanya jiwa karena senang ngobrol, senang diskusi, senang kritik, senang analisa. Jiwanya terus bersekutu, rohnya dilupakan. Dagingnya dilupakan atau hanya di daging terus intim secara fisik terus menerus, lupa rohnya, lupa jiwanya. Enggak ada satupun yang benar apabila kita tidak menjaga keseimbangan di antara ketiganya. Amin. Lakukan tiga-tiganya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah belajar untuk terbuka total. Suami istri haruslah sampai kepada keterbukaan total. Mungkin inilah hari pertama kalian jadi suami istri. Mungkin belum bisa semuanya dibuka secara total. Tidak mengapa, itu butuh waktu. Tetapi dari waktu ke waktu punyai satu sikap hati dan komitmen bersama, kita harus terbuka total. Ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, ya, saya bacakan saja ayatnya saudara ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, saudaraku, ayat ini bilang kita harus hidup dalam terang. Kita anak-anak terang, amin. Ya, amin. Adrian anak terang. Oke, cowok, dengar-dengar cowok itu katanya ada yang suka ditutup-tutupin. Silahkan saja kalau cowok lain. Tapi cowokku, suamiku, ya Petris, dia anak Tuhan. Tuhan mengajar kita hidup dalam terang dan tidak ada kegelapan di dalamnya. Maka suami saya percaya dia hidup dalam terang. Adrian pun harus berkata kepada diri sendiri, aku anak terang. Kalau orang-orang ajarin kita yang gak benar, oh jadi cowok jangan terbuka sama istri, harus ada yang ditutupin. Kita gak dengar pengajaran dari luar, kita dengar pengajaran firman Tuhan. Kamu hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Terang hidup suami akan memberikan kenyamanan bagi istri. Terang hidup istri akan memberikan kepercayaan yang semakin kuat pada suami. Amin. Kalau kalian hidup di dalam terang, enggak pakai kata bohong. Enggak ada bohong putih. Semua bohong adalah bohong. Dan itu kegelapan. Kalau kita memang anak terang, terbukalah. Amin. Karena kita punya toolsnya semua Tuhan kasih. Ya kalau saya terbuka nanti dia marah. Jadi daripada dia marah saya tutupin aja. Enggak, kita belajar melatih diri hati nuraninya bersih. Semua kita lewatin, semuanya mendatangkan kebaikan. Maka ayat firman ini mengatakan maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, persekutuan yang tadi saya sampaikan itu akan betul-betul terjadi penuh
kepercayaan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Wow, kita punya Tuhan hebat. Dia tahu kita terbatas. Kadang-kadang kesalahan demi kesalahan akan terjadi. Suami masih akan melakukan kesalahan, istri masih akan melakukan kesalahan. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang ada di antara mempelai, ya, yang ada di dalam hidup pernikahan orang percaya. Tuhan bilang apa? Aku pastikan darahku tercurah bagimu. Untuk terus mengampuni, untuk terus menguduskan, untuk terus mengubah hidupmu. Sampai satu hari engkau akan merasakan, iya ya, waktu kita menikah kita masih begini. Tapi lewati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pernikahan kita melihat ada perubahan yang luar biasa. Yang Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi bersyukurlah engkau menikah di dalam Tuhan Yesus. Yang telah mengorbankan dirinya, mencurahkan kasih-Nya, memberi teladan yang luar biasa. Kita telah alami bimbingan, di dalam bimbingan pernikahan ada satu sesi tentang kasih yang terus terang. Terus terang tanpa kasih bahaya, saudaraku. Yang ada intimidasi, yang ada penekanan demi tekanan, yang ada menghakimi. Itu kalau terus terang tanpa kasih. Kasih tanpa terus terang pun tidak ada gunanya. Karena akan banyak salah mengerti, salah paham. Yang Tuhan harapkan adalah kasih yang terus terang. Ada kasih yang terus mewarnai. Dan kasih itu terus terang. Tuhan Yesus memberkati lewat firman Tuhan ini. Saya percaya ada pesan Tuhan yang Adrian dan Petris harus menyimpannya di dalam hatimu dan mempraktekannya. Maka Tuhan pasti menolong ketika kalian berkomunikasi. Ya, semakin hari akan semakin direkatkan oleh Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya akan lanjutkan dengan bertanya kepada kedua mempelai. Jadi saya minta mempelainya berdiri. Ya. Pertama-tama saya bertanya kepada Adrian. Saya percaya ketika seorang suami memutuskan untuk menerima seseorang sebagai istri, sebagai penolong, engkau pasti mendapatkan satu keyakinan. Kita orang percaya keyakinannya dari Tuhan. Amin. Pasti engkau mendapatkan keyakinan bahwa dialah yang Tuhan tentukan. Nah, hari ini saya mau bertanya, apakah engkau yakin bahwa Patricia Yonatan adalah tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu, seorang wanita yang dibentuk, yang asalnya adalah dari laki-laki, dari dirimu sendiri. Bagaimana jawabmu? Tes. Iya, saya yakin. Amin. Dia berasal dari dirimu. Dia dibentuk Tuhan khusus untukmu. Jadi kelebihan dan kelemahannya, pengalaman hidupnya, segala sesuatu yang ada Patricia, itu Tuhan luaskan ada pada dia. Karena itulah yang tepat untuk kamu. Maka kamu perlu menerima dia apa adanya. Amin. Sekarang pertanyaan untuk Patricia.
Patricia, apakah engkau yakin Tuhan membentukmu, menjadikanmu sebagai seorang penolong yang tepat untuk Adrian? Ya, saya yakin. Jadi Tuhan pasti sudah siapkan engkau. Sambil terus belajar di dalam pernikahan, Tuhan pastikan engkau punya bahan. Dan Tuhan telah bentuk engkau. Engkaulah wanita yang tepat untuk menjadi istri Adrian. Seperti apapun Adrian, kekuatannya, kelemahannya, temperamennya, latar belakangnya, Tuhan tahu. Dan Tuhan bentuk engkau, persiapkan engkau tepat untuk menjadi penolong bagi dia. Apa jawabmu? Saya yakin. Oke. Jadi nggak boleh nanti di dalam pernikahan, saya nggak cocok, pilih gue kayaknya kemarin. Nggak boleh ya. Karena hari ini engkau yakin bahwa memang dialah yang Tuhan pilih untuk engkau. Puji nama Tuhan. Ya, sekarang saudaraku, saya mau memberikan kesempatan kepada mempelai untuk melakukan janji pernikahan. Ini enggak. Udah hafal. Wah, saya dibisikin udah hafal katanya. Puji Tuhan, jadi enggak pakai baca ya. Iya, tenang-tenang aja ya. Tenang, oke. Sekarang saling berhadap-hadapan. Nah, ya mungkin agak kesini sedikit supaya ada di tengah-tengah. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, kita akan mendengarkan janji pernikahan yang akan disampaikan oleh Adrian Lungkat dan Patricia Jonathan. Di hadapan Tuhan, di hadapan saksi-saksi yang ada. Ya, mari bicara dari hatimu yang paling dalam. Silakan. Ya. Demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya, Adrian Lungkat, menerima engkau, Patricia Jonathan, menjadi istriku yang sah. Saya akan mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya akan memeliharamu dan mengasihimu pada waktu senang dan susah, berkelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sakit maupun sehat. Aku akan selalu memeliharamu dengan hormat dan setia sampai kematian memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Oke, silakan Patrice. Demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Patricia Jonathan menerima engkau, Adrian Lungkat, menjadi suamiku yang sah. Saya akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus, dan saya akan menjadi penolongmu yang setia, dan saya akan mengasihimu dan menghormatimu dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan melimpah maupun kekurangan, dan dalam keadaan senang maupun susah. Saya akan tetap setia dan menghormatimu sampai kematian yang memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita akan memakaikan ya. Oke. Ya. Ini yang buat
Adrian? Ya. Ini buat Patrice. Perhatikan baik-baik cincin yang kalian pegang. Dia lingkaran yang tidak ada putusnya. Amin. Itulah hidup pernikahan kalian. Tanamkan itu di dalam hatimu. Bahwa pernikahan ini tidak akan pernah berhenti. Dan kasih kalian tidak akan pernah berhenti apapun yang terjadi. Semua terus diperjuangkan sampai kematian memisahkan. Oke, sekarang saya beri kesempatan kalian akan memasangkan mulai dengan Adrian ya, memasangkannya kepada Patrice. Silakan sekarang Patrice. Bisa ditunjukkan mungkin ya bagaimana caranya ya. Diberkati. Ya, sebentar kita akan memberkati kedua mempelai. Silakan dipersiapkan. Yang mana Alkitab? Oh, udah. Oke, mari saya persilakan Adrian dengan Patrice. Patrice tangannya. Oke. Ya. Adrian. Adrian tangannya di sini. Ya, boleh aja. Oke, Patrice lagi. Ya, Adrian lagi. Oke. Mari kita angkat lagu Kasih. Kita semua berdoa. Biarlah Tuhan sendiri memberkati pernikahan ini. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami
kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, itulah kasih-Mu Tuhan Yesus yang diam di dalam kami, di dalam Adrian, di dalam Patricia, anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam hidup mereka. Engkau memimpin hidup mereka setiap hari. Ajar mereka bersekutu dengan Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Maka mereka akan dipenuhi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Tidak pernah kurang, kasih-Mu limpah di tengah badai kehidupan sekalipun, di tengah kesukaran, pergumulan berat sekalipun, mereka tidak akan pernah kekurangan kasih-Mu karena Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Adrian dan Patricia. Apa yang dikerjakannya menyangkut kesehatan tubuhnya, menyangkut kesehatan jiwanya. Ada damai sejahtera-Mu memimpin mereka setiap hari. Ada kekuatan yang baru menyertai mereka setiap hari. Engkau berkati apa yang dikerjakannya. Engkau berkati papan sandang pangannya. Engkau berkati ya Tuhan setiap pelayanannya, setiap kasih yang ia sampaikan, setiap pengampunan yang diberikan, setiap usahanya membangun keluarga ini dengan benar di hadapan-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau mengupahi mereka berlimpah-limpah dengan damai sejahtera sukacita, dengan kebenaran yang nyata terbukti dalam hidup mereka. Sungguh Engkau besar dalam hidup mereka. Kasih setia-Mu senantiasa melingkupi mereka ya Tuhan. Maka Engkau buat mereka berhasil, Engkau buat mereka beruntung, Engkau buat mereka berlimpah-limpah dengan buah-buah yang benar. Dan terus hidup mereka Tuhan berbuah bagi banyak orang, menjadi berkat, memuliakan nama-Mu. Kau pakai mereka menjadi hamba-hamba-Mu. Keluarga ini Tuhan boleh menghasilkan, bahkan mereka Engkau boleh percayakan keturunan ilahi. Engkau tempatkan dalam hidup mereka. Kau berikan mereka kebijaksanaan. Kau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Limpahi mereka Tuhan dengan segala kasih karunia-Mu, dengan segala janji firman-Mu. Kau buat mereka kuat dalam iman. Kau buat mereka Tuhan senantiasa memandang Engkau dan mengucap syukur kepadamu, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Putra, terima kasih Roh Kudus, sumber segala penghiburan menyertai keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberkati keduanya. Amin. Ya. Dan keluarga ini didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, kalau sudah boleh bangkit berdiri. Ya.
Bisa dibantu, boleh diangkat dulu, ya. Nah, sebelum ke sini, silakan berhadap-hadapan dulu, ya. Ya. Jadi Adrian Patricia adalah istrimu? Amin. Iya, Patricia Adrian adalah suamimu. Sejak sekarang ini kalian sudah menjadi keluarga yang baru. Karena itu Adrian, ayo dibuka slugarnya. Nah, perhatikan baik-baik istrimu yang cantik hari ini, ya. 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 Oke. Ayo dikasih kecupan manis. Ya, pelan-pelan kata papanya. Iya, iya. Itu sepenuh hati enggak? Sepenuh hati. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, sebentar saudara kita akan lakukan penandatanganan. Mulai dari Adrian, ya. Tanda tangannya Adrian pegang dulu. Dari sini, kena ke sini, ya. Ya, ini satu lagi Adrian. Ya, sekarang giliran Petris. Satu lagi. Ya. Oke. Ini bisa kalian pegang, mungkin menghadap ke fotografer sambil saya bacakan akta nikah nomor 65 GKPY 8 2021. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus di hadapan sidang jemaat Tuhan telah dilangsungkan upacara pemberkatan nikah dari Adrian Lungkat, dilahirkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 1992. Anak laki-laki dari Henry Lungkat dan Daisy Kurnia dengan Patricia Yonatan, dilahirkan di Jakarta tanggal 11 Februari 1995. Anak perempuan dari Ardi Setia Dharma dan Julia Lim. Upacara pemberkatan nikah ini telah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh saya Pendeta Louis Susana Kusmana. Ya, Tangerang 7 Agustus 2021. Oke? Ya, oke. Nanti ini kita serahkan kepada keluarga. Dan saya memberikan, ya saya ke depan sana ya.
supaya kelihatan baik. Nah, gimana? Begini ya. Ini Alkitab diterima. Ini bekal, ini kompas kehidupan. Jadi jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Terus merenungkan firman, melakukan firman. Hidupmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin. Ya, silakan diterima ya. Baik, saya kira sudah selesai. Boleh dititip di sini saja. Ya. Nanti mejanya bisa dibawa. Ya, saya serahkan kepada WL. Saya persilakan untuk mempelai mempersembahkan persembahan syukur ke kotak persembahan. Selanjutnya saya mempersilahkan mempelai mengucapkan terima kasih serta penghormatan kepada kedua orang tua. Kepada papi mami, terima kasih udah menjaga Rian, membesarkan Rian, dan mendidik Rian sampai sekarang ini. Sekarang Rian akan jadi kepala rumah tangga dari keluarga baru Rian. Semoga papa mama bisa sehat selalu dan terus mendoakan kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, yang sukses seperti keluarganya papi mami. Kedua mempelai ya memberikan salam kepada kedua orang tua. Tiba saatnya mempelai wanita mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua.
udah jagain Patrice sampai sekarang. Maafin kalau misalnya Patrice juga suka lakuin kesalahan sama papi sama Ii. Semoga papi sama Ii selalu sehat, bisa selalu dampingin Patrice sama Adrian, bisa kasih selalu nasihat dari papi sama Ii. Patrice sayang banget sama papi sama Ii juga. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita tutup, saya mau menyapa pasangan papa mama ya. Tuhan berkati pasangan papa mama dari kedua mempelai, baik Bapak Henry Lungkat dengan Ibu Desi Kurnia. Ya, Tuhan memberkati untuk apa yang telah dilakukan dan ditanamkan buat Adrian ya, juga kepada Bapak Ardi Setia Dharma dan Ibu Linda buat apa yang sudah dilakukan bagi Patricia. Tuhan memberkati dan jadilah advisor, penasehat ya untuk keluarga baru ini. Jadilah pendoa-pendoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan keluarga baru ini. Itu yang keluarga baru ini butuhkan dari orang tua, dan berikan kepercayaan kepada Adrian dan Patricia untuk mulai mengelola, membangun keluarga baru ini. Masukan dari keluarga tentu tetap kalian butuhkan. Tetapi sebagai keluarga baru, kita berikan kesempatan untuk Patricia dan Adrian dapat mendiskusikan segala sesuatu, dan Adrian jadilah pembuat keputusan yang bijaksana buat keluarga baru ini. Ya, puji nama Tuhan. Semua hadirin yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah pemberkatan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau yang telah atur segala sesuatu untuk pemberkatan nikah Adrian Patricia hari ini, dan mereka telah menjadi keluarga baru di dalam Tuhan Yesus. Berkati semua yang telah terlibat, panitia semua, pelayan-pelayan semua, keluarga semua yang telah menyiapkan ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Terlebih lagi berkat-Mu yang khusus telah Engkau nyatakan buat Adrian dan Patricia. Keluarga baru ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Teruslah menuntun mereka ya Tuhan menjadi keluarga teladan di antara keluarga besar, keluarga teladan di antara orang-orang yang sesama bekerja di tempat pekerjaan mereka, bahkan keluarga teladan di antara orang-orang percaya gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara yang masih akan dilakukan oleh keluarga. Diberkatilah penuh dengan anugerah Bapa Surgawi, penuh dengan kasih sayang Tuhan Yesus, penuh dengan penghiburan dan kekuatan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama amin.
Tuhan berkati. Sebentar tidak meninggalkan ruang ibadah, saya persilakan duduk. Kita akan menyaksikan prosesi pemotongan kue. This beautiful life 난 너의 곁에 있을게 This beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful life 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아 It's beautiful life, beautiful day 너의 기억에서 내가 살 텐데 Beautiful life, beautiful day 내 곁에서 머물러줘 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life It's beautiful life It's beautiful life 언제나 널 지켜줄게 It's beautiful life 내게 기댈 수가 있게 Beautiful life 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life beautiful day 미치도록 널 사랑했었던 날 Beautiful life beautiful day 너를 잃고 싶지 않아 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life 세상에 너와 닮은 추억이 또 덩그러니 내게 남겨져 있어 너와의 기억 너와의 추억 It's beautiful life 난 너의 곁에 있을게 It's beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful life 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도
너에게 기댈 수가 있게 Beautiful life 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life 기억 너와의 추억 It's beautiful life 난 너의 곁에 있을게 It's beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful life 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아 It's beautiful life, beautiful day 너의 기억에서 내가 살 텐데 Beautiful life, beautiful day 내 곁에서 머물러줘 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life It's beautiful life It's beautiful life 언제나 널 지켜줄게 It's beautiful life 내게 기댈 수가 있게 Beautiful life 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life beautiful day 미치도록 널 사랑했었던 날 Beautiful life beautiful day 너를 잃고 싶지 않아 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life 세상에 너와 닮은 추억이 고동 그러니 내게 남겨져 있어 너와의 기억 너와의 추억 Sebentar kita akan memasuki sesi foto. It's beautiful